Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat setia. Hari ini saya akan membawakan sebuah kisah yang bukan hanya sekadar cerita seram, tetapi sebuah perjalanan tentang keputusasaan, teror teknologi, dan janji gaib yang tak terduga. Siapkan hati dan pikiran kalian, karena kisah Bapak Asep ini mungkin akan mengubah cara pandang kalian terhadap apa yang ada di balik layar ponsel kalian. Hujan deras mengguyur kota Bandung malam itu, seolah langit turut menangis melihat nasib manusia-manusia yang masih berkeliaran mencari sisa-sisa rezeki di jalanan aspal yang dingin. Di sudut sebuah halte yang lampunya mulai berkedip-kedip sekarat, seorang pria parubaya bernama Asep duduk termenung di atas motor bebek tuanya. Jaket hijau yang menjadi identitas kebanggaannya kini basah kuyup, menempel dingin pada kulitnya yang mulai keriput, seberat beban hidup yang sedang ia pikul malam ini. Tubuh Asep terasa begitu ringkih. Ia menggigil bukan hanya karena angin malam yang menusuk tulang, tetapi karena rasa lapar yang melilit perutnya sejak siang tadi. Ia sengaja tidak makan. Uang Rp20.000 yang tersisa di saku celananya, ia simpan rapat-rapat, dijaga layaknya berlian paling berharga, demi bisa membelikan susu untuk anak bungsunya di rumah. Aplikasi ojek online di ponselnya, yang retak layarnya itu masih menyala, namun sunyi. Tidak ada pesanan masuk. Tidak ada bunyi ting yang biasanya menjadi nada harapan. Hanya layar yang memancarkan cahaya redup, menampilkan saldo dompet digital yang nyaris nol. Ya Tuhan, bisik Asep. Suaranya parau tertelan gemuruh hujan. Hamba hanya butuh satu tarikan lagi, satu saja, untuk menutup target hari ini. Namun alih-alih notifikasi pesanan penumpang, ponselnya justru bergetar panjang dengan nada dering yang berbeda. Sebuah nomor tidak dikenal muncul di layar. Jantung Asep berdegup kencang, lebih kencang dari suara knalpot motor yang lewat. Ia tahu siapa ini. Ia hafal betul pola teror ini. Itu adalah debt collector dari aplikasi pinjaman online pinjol ilegal. Asep memejamkan mata, membiarkan air hujan bercampur dengan keringat dingin di pelipisnya. Utang itu bermula 3 bulan lalu, ketika istrinya Elis harus dioperasi usus buntu mendadak. Tanpa jaminan kesehatan, tanpa tabungan, Asep yang panik nekat meminjam Rp2 juta dari aplikasi yang iklannya muncul tiba-tiba di berandanya. Ia pikir ia bisa membayarnya dengan mencicil. Tapi ia salah. Bunga berbunga, denda mencekik, dan kini utang itu membengkak menjadi angka yang tidak masuk akal. Rp15 juta. Tangan Asep yang gemetar menekan tombol tolak. Ia tidak sanggup mendengar makian kasar malam ini. Ia tidak sanggup mendengar ancaman bahwa mereka akan menyebarkan data pribadinya ke seluruh kontak di ponselnya. Dengan napas berat, Asep memutuskan untuk pulang. Roda motornya berputar pelan, membelah genangan air, melewati jalanan kota yang mulai sepi. Sepanjang perjalanan, bayang-bayang ketakutan terus menghantuinya. Bagaimana jika mereka benar-benar datang ke rumah? Bagaimana jika tetangga tahu? Martabatnya sebagai kepala keluarga dipertaruhkan di sini. Sesampainya di rumah kontrakan sempit di Gang Buntu, suasana hening menyambutnya. Rumah itu kecil, dindingnya lembab, dan catnya mengelupas, menjadi saksi bisu perjuangan Asep. Di ruang tengah yang hanya beralaskan karpet plastik tipis, ia melihat Elis tertidur sambil memeluk anak bungsu mereka. Wajah istrinya terlihat pucat dan lelah. Guratan kekhawatiran masih tercetak jelas bahkan dalam tidurnya. Asep melangkah masuk dengan sangat hati-hati. Takut suara langkah kakinya membangunkan mereka. Ia meletakkan jaket basahnya di gantungan paku di balik pintu. Saat ia merogoh saku untuk mengeluarkan uang Rp20.000 tadi, ponselnya kembali bergetar. Kali ini bukan panggilan, melainkan rentetan pesan WhatsApp yang masuk bertubi-tubi. Ting, ting, ting. Bunyi notifikasi itu terdengar seperti ledakan bom di tengah kesunyian malam. Asep buru-buru menyambar ponselnya dan mengubahnya ke mode diam. Ia membuka pesan tersebut dengan tangan gemetar. Nomor tidak dikenal. Bayar sekarang atau kami buat malu seumur hidup. Dasar maling. Foto KTP Asep diedit dengan tulisan buronan.
Kami tahu lokasi rumahmu. Kami tahu istri dan anakmu sedang tidur. Darah Asep berdesir hebat. Ancaman itu semakin nyata. Mereka tahu ia sudah pulang. Rasa takut berubah menjadi kemarahan yang tertahan. Ia merasa diinjak-injak, dipermalukan, dan tidak berdaya. Ia hanya seorang pengemudi ojek yang mencoba bertahan hidup. Mengapa dunia begitu kejam padanya? Tiba-tiba, sebuah panggilan masuk lagi. Kali ini dari nomor yang berbeda. Namun Asep tahu pelakunya sama. Jam di dinding menunjukkan pukul 23:33. Tengah malam hampir tiba. Entah dorongan dari mana, mungkin karena rasa lelah yang memuncak, atau keputusasaan yang sudah diubun-ubun, Asep mengangkat telepon itu. Ia berjalan cepat ke kamar mandi, satu-satunya tempat di mana ia bisa bicara tanpa membangunkan Elis. "Halo," suara Asep terdengar lemah, bergetar. "Heh, Asep," suara di seberang sana meledak, kasar dan penuh intimidasi. Aksen bicaranya berat dan menekan. "Lu kira lu bisa lari? Hah? Gua udah pegang semua data lu. Gua lihat di kontak lu ada grup yang namanya Keluarga Besar. Kalau malam ini lu gak transfer 2 juta sebagai cicilan, gua telepon semua orang di grup itu sekarang juga. Gua bilang kalau lu penipu." Asep terdiam. Tubuhnya kaku seketika, matanya terbelalak menatap pantulan dirinya di cermin kamar mandi yang buram. "Jangan Pak, tolong," Asep memohon. Suaranya serak menahan tangis. "Jangan hubungi kontak itu, saya mohon. Saya akan usahakan besok, jangan yang di grup itu." "Halah, basi," bentak penagih hutang itu. "Gua nggak peduli. Gua kasih waktu 10 menit. Kalau nggak ada bukti transfer, gua panggil mereka satu persatu, biar mereka tahu kelakuan lu." Sambungan telepon diputus sepihak. Asep merosot duduk di lantai kamar mandi yang dingin. Kakinya lemas. Ia menatap layar ponselnya yang menampilkan daftar kontak. Penagih utang itu benar. Ada sebuah grup kontak di ponsel Asep yang ia beri nama Keluarga Besar. Namun, ada satu hal yang penagih utang itu tidak tahu. Satu hal yang membuat keringat dingin Asep mengucur semakin deras, bukan karena takut dipermalukan, melainkan takut akan apa yang akan terjadi jika panggilan itu benar-benar tersambung. Grup kontak Keluarga Besar di ponsel Asep bukanlah berisi paman, bibi, atau sepupu manusianya. Ponsel ini adalah ponsel bekas yang Asep beli dari pasar Loak Ramat 3 tahun lalu. Sejak awal, kontak-kontak itu sudah ada di sana, tidak bisa dihapus, dan memiliki nama-nama aneh seperti Ki Maung, Nyi Roro, dan Abah Sancang. Asep pernah sekali tidak sengaja menekan salah satu nomor itu saat sedang membersihkan layar. Dan suara yang ia dengar saat itu membuatnya demam selama seminggu penuh. Itu bukan suara manusia, itu adalah suara geraman, desis, dan gemuruh dari dunia lain. Sejak saat itu, Asep menamai grup itu Keluarga Besar hanya sebagai pengingat agar ia tidak pernah sekalipun mengganggu mereka. Ia menganggap mereka sebagai penjaga yang tak kasat mata, sebuah kontrak gaib tak tertulis yang ia warisi bersama ponsel itu. Dan sekarang penagih utang yang sombong itu mengancam akan meneror mereka. Asep menatap jam di layar ponsel. Jam 11:58. 2 menit lagi menuju tengah malam. 2 menit lagi menuju batas waktu yang diberikan si penagih. "Jangan lakukan itu," bisik Asep pada ponselnya yang mati, seolah berbicara pada si penagih yang jauh di sana. "Kau tidak tahu siapa yang kau bangunkan." Di luar, hujan semakin deras diiringi petir yang menyambar, seakan alam sedang bersiap menyambut sebuah kekacauan besar. Asep hanya bisa memeluk lututnya, menunggu dengan jantung yang berdegup menyakitkan, menanti momen ketika teror manusia bertemu dengan teror yang jauh lebih purba. Detik demi detik berlalu lambat, menyiksa batin Asep yang terjepit di antara dua ketakutan. Ketakutan pada kemiskinan dan ketakutan pada apa yang bersemayam di balik kontak teleponnya. Tepat pukul 12 malam, ponsel Asep bergetar sekali lagi. Sebuah pesan masuk dari si penagih. "Waktu habis. Gua mulai telepon keluarga lu sekarang." Asep menahan napas. Hening. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Tiba-tiba lampu kamar mandi berkedip liar. Hawa dingin yang tidak wajar merayap masuk melalui celah ventilasi.
membuat bulu kuduk Asep berdiri tegak. Bukan dingin karena hujan, tapi dingin yang menusuk hingga ke sumsum tulang. Di seberang sana, di kantor pinjol ilegal yang penuh asap rokok dan tawa mengejek, si penagih utang baru saja menekan tombol panggil ke nomor pertama di daftar keluarga besar milik Asep. Sebuah kontak bernama Ki Maung. Ia tidak sadar bahwa ia baru saja membuka gerbang neraka untuk dirinya sendiri. Layar ponsel itu masih menyala terang di lantai kamar mandi yang lembab, menampilkan nama Nyi Roro yang berkedip-kedip menuntut perhatian. Tidak ada nada dering yang keluar, hanya getaran halus yang konstan. Namun getaran itu terasa merambat lewat ubin lantai, menjalar ke kaki Asep, seolah-olah lantai pijakannya berubah menjadi permukaan air yang beriak. Asep tidak berani menyentuhnya. Ia mundur hingga punggungnya menabrak bak mandi. Napasnya tercekat. Ia baru saja melihat bukti, lewat foto mengerikan si penagih utang, bahwa kontak di ponsel ini bukanlah main-main. Ki Maung telah membereskannya dengan kekerasan. Lantas apa yang diinginkan oleh sosok yang menyandang nama Ratu Pantai Selatan ini? Tut! Panggilan itu mati dengan sendirinya setelah dering kelima. Layar kembali gelap, hening. Namun, keheningan itu tidak membawa kedamaian. Justru atmosfer di dalam kamar mandi sempit itu berubah drastis. Udara yang tadinya dingin karena hujan, kini berubah menjadi lembab dan asin. Bau amis laut yang pekat tiba-tiba menyeruak, bercampur dengan aroma melati yang sangat menyengat. Seperti wangi bunga yang ditaburkan di atas keranda mayat yang masih basah. Asep mengendus udara, matanya membelalak. Bau laut, bisiknya gemetar. Ini Bandung, pegunungan, jarak laut ratusan kilometer. Mustahil ada bau ombak sekuat ini kecuali beliau hadir. Srit, srit. Terdengar suara gesekan halus dari ruang tengah. Suara seperti kain panjang dari bahan sutra basah yang diseret di atas lantai semen. Suara itu bergerak perlahan, mendekati pintu kamar di mana istri dan anaknya sedang tertidur pulas. Jantung Asep seakan mau copot. Insting ayahnya mengambil alih rasa takutnya. Ia menyambar ponselnya dari lantai dan bergegas keluar dari kamar mandi. Jangan ganggu mereka, batin Asep menjerit. Saat ia sampai di ruang tengah, langkahnya terhenti mendadak. Pemandangan di depannya membuatnya membeku. Ruang tengah kontrakannya yang sempit itu tampak normal. Tapi lantainya basah. Bukan oleh air hujan yang bocor dari atap, melainkan genangan air yang jernih dan berpasir. Jejak kaki basah tercetak di sana. Jejak kaki wanita, kecil dan anggun, melangkah dari arah pintu depan yang masih terkunci rapat menuju kamar tidur. Asep menelan ludah yang terasa pahit. Ia memberanikan diri melangkah, mengikuti jejak basah itu. Elis, panggilnya pelan, takut membangunkan sesuatu yang lain. Ia mendorong pintu kamar tidur perlahan. Istrinya, Elis, masih tertidur miring memeluk anak bungsu mereka. Namun di ujung tempat tidur, tepat di kaki Elis, Asep melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir hebat. Ada segenggam pasir pantai putih dan sekuntum bunga kantil segar yang diletakkan begitu saja di atas selimut lusuh mereka. Tiba-tiba, ponsel di genggaman Asep bergetar lagi. Bukan panggilan telepon. Sebuah notifikasi aplikasi ojek online miliknya menyala. Ting! Asep menunduk menatap layar. Matanya menyipit bingung. Ia yakin ia sudah mematikan aplikasi itu tadi saat sampai di rumah. Tapi sekarang, aplikasi itu aktif sendiri. Dan yang lebih gila lagi, sebuah pesanan masuk. Orderan baru, layanan GoRide, khusus. Penjemputan, titik lokasi Anda saat ini. Rumah, tujuan, Alas Tawang, Kadas Pangeran. Jarak 45 km, tarif Rp0. Metode pembayaran, kontrak. Catatan penumpang, utang nyawa dibayar jasa. Antarkan aku pulang sebelum fajar atau keluargamu yang akan kuajak berenang. Asep membaca catatan itu berulang kali. Keringat dingin sebesar biji jagung menetes dari dahinya. Cadas Pangeran, itu adalah jalur legendaris yang terkenal angker di Sumedang, tempat pembuangan mayat zaman penjajahan, tempat di mana banyak pengendara disesatkan oleh makhluk halus, dan tarifnya
0 rupiah, tapi metode pembayarannya tertulis kontrak. Asep mengerti sekarang, bantuan Ki Maung tadi bukanlah sedekah. Itu adalah pinjaman gaib. Sama seperti pinjol, pinjaman ini memiliki bunga, dan bunganya adalah jasa Asep sebagai pengantar. Bedanya, jika Asep gagal bayar di pinjol, ia hanya dipermalukan. Tapi jika ia gagal bayar di sini, Asep melirik anak dan istrinya. Bunga kantil di ujung kasur itu seolah menjadi penanda. Jika ia menolak, penagih berikutnya tidak akan menelepon, tapi akan langsung mengambil nyawa orang-orang tercinta ini. Ya Allah, ujian macam apa ini? Rintih Asep. Ia tidak punya pilihan. Dengan tangan gemetar, Asep menekan tombol terima pesanan. Ding! Seketika itu juga, angin kencang berhembus di dalam kamar yang tertutup rapat, memadamkan lampu kamar. Gelap gulita. Dalam kegelapan itu, Asep mendengar suara bisikan wanita, lembut namun penuh otoritas, tepat di samping telinga kirinya. Bagus, jangan menoleh ke belakang. Nyalakan motormu, aku sudah duduk di boncengan. Bulu kuduk di leher Asep berdiri serempak. Ia merasakan beban berat tiba-tiba menekan pundaknya, seolah ada seseorang yang naik ke punggungnya. Bau amis laut dan wangi melati itu kini begitu dekat, begitu menyengat hingga membuatnya mual. Asep berjalan kaku keluar rumah, menuju motor bebek tuanya yang terparkir di teras. Hujan di luar sudah reda, menyisakan kabut tebal yang turun menyelimuti gang sempit itu. Anehnya, suasana kampung terasa mati. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara ronda, tidak ada suara televisi tetangga. Sepi, seolah Asep dan penumpangnya telah dipindahkan ke dimensi lain. Ia menaiki motornya. Suspensi belakang motor tua itu amblas dalam-dalam, padahal jok belakang terlihat kosong. Ban belakangnya sampai menyentuh spakbor, menandakan beban penumpang yang tidak wajar. Penumpang tak kasat mata ini sangat berat. Bismillah, Asep mencoba menyalakan mesin. Brem, mesin motor menyala, suaranya terdengar cempreng memecah kesunyian. Jalan, bisik suara itu lagi. Kali ini terdengar dari arah helm Asep, seolah penumpangnya memeluknya dari belakang dan berbisik lewat celah helm. Jangan berhenti, jangan melihat spion. Apapun yang kau dengar, apapun yang kau lihat di jalan, teruslah memacu roda ini. Asep memutar gas. Motor melaju perlahan, meninggalkan pekarangan rumah. Saat ia melewati pos ronda di ujung gang, ia melihat Pak Ujang, tetangganya yang biasa jaga malam, sedang duduk merokok. Asep ingin membunyikan klakson, ingin menyapa, ingin memastikan bahwa ia masih ada di dunia nyata. Tapi saat motor Asep melintas, Pak Ujang sama sekali tidak menoleh. Tatapan Pak Ujang kosong, lurus ke depan, seolah Asep tidak ada di sana. Atau lebih buruk lagi, seolah Pak Ujang tidak bisa melihat Asep karena Asep kini sudah berada di alam yang berbeda. Motor Asep menembus jalanan kota Bandung yang lengang, menuju jalan raya arah timur, ke arah Cadas Pangeran. Sepanjang perjalanan, Asep merasakan jemari dingin yang melingkar di pinggangnya. Jemari itu terasa licin, basah dan bersisik. Kukunya yang panjang sesekali menekan perut Asep, memberikan peringatan setiap kali Asep melambatkan laju motornya karena ragu. Nyi, Asep memberanikan diri bertanya dengan suara bergetar di tengah deru angin. Kenapa saya? Kenapa harus saya yang mengantar? Hening sejenak. Lalu jawaban itu datang, bukan lewat suara, tapi langsung bergema di dalam kepala Asep. Karena kau yang memegang kuncinya. Ponsel itu adalah pusaka yang terlupakan. Siapapun yang memegangnya menjadi jembatan antara kami dan dunia manusia. Kau meminta keadilan pada Ki Maung, maka kau telah membuka gerbangnya. Sekarang, kau adalah ojek pengantar jiwa. Asep merinding. Ia bukan lagi sekedar driver ojek online. Ia telah resmi menjadi driver ojek alam gaib. Jalanan mulai menanjak dan berkelok. Lampu-lampu kota mulai tertinggal di belakang. Kini, hanya ada hutan gelap di kiri dan kanan jalan. Dan di depan sana, Cadas Pangeran menunggu dengan segala misterinya. Namun, ujian Asep baru saja dimulai. Di sebuah tikungan tajam yang gelap, sorot lampu motor Asep menangkap sosok berdiri di tengah jalan. Sosok itu memakai seragam ojek online yang sama persis dengan Asep. Jaket hijau yang lusuh,
helm yang retak. Saat motor Asep semakin dekat, sosok itu menoleh. Wajah di balik helm itu adalah wajah Asep sendiri. Wajah Asep yang pucat, berdarah-darah, dengan mata yang hilang sebelah. Sosok itu menyeringai, menunjuk ke arah jurang di sisi jalan. "Jangan percaya dia," teriak sosok kembaran Asep itu dengan suara parau. "Dia tidak akan membayarmu dengan uang. Dia akan membayarmu dengan kematian." Asep membanting setang ke kanan untuk menghindari tabrakan dengan dirinya sendiri. Motor oleng. Beban di belakangnya terasa semakin berat, seolah menarik motor itu agar jatuh. "Tabrak dia!" perintah suara wanita di belakang Asep, kali ini nadanya tajam dan marah. "Itu tipuan, itu jin korin yang ingin menyesatkanmu. Jalan terus." Asep bimbang. Di depannya ada kembarannya yang memperingatkan bahaya. Di belakangnya ada ratu yang mengancam keluarganya. Dalam sepersekian detik yang menentukan, Asep teringat wajah anaknya yang sedang tidur. Teringat bunga kantil di kasur. Ia memejamkan mata, memutar gas sedalam-dalamnya, dan menerjang sosok kembarannya itu. Boom! Seperti menabrak asap, sosok itu buyar menjadi kepulan kabut hitam saat motor Asep melewatinya. Namun, guncangan itu membuat Asep sadar, perjalanan ini bukan sekedar mengantar penumpang. Ini adalah perjalanan melewati lapisan-lapisan tipuan iblis. Dan tujuan akhirnya, Alas Tawang, masih 20 km lagi. Motor bebek tua itu meraung kesakitan, dipaksa menanjak melewati tikungan cadas pangeran yang terkenal angker. Kabut tebal turun begitu pekat, memangkas jarak pandang Asep hingga hanya tersisa 2 meter ke depan. Cahaya lampu motornya seolah tertelan oleh kegelapan, tidak mampu menembus dinding kabut yang bergulung-gulung seperti asap dupa raksasa. Asep bisa merasakan perubahan suhu yang ekstrim. Kiri jalan, tebing batu cadas menjulang tinggi, seolah siap menimpa siapa saja yang lewat. Di kanan jalan, jurang menganga yang dasarnya tak terlihat, hanya hitam pekat yang menyembunyikan ribuan rahasia kematian masa lalu. Namun, yang membuat Asep gemetar bukan hanya jurang itu, melainkan apa yang ia lihat di pinggir jalan. Sepanjang jalan Cadas Pangeran malam itu, Asep melihat mereka, sosok-sosok pucat dengan wajah hancur, berdiri berjejer di pembatas jalan. Ada yang tanpa kepala, ada yang tubuhnya gepeng seperti terlindas truk, ada yang hanya berupa potongan kaki yang berjalan sendiri. Mereka semua diam, mematung, namun kepala atau sisa leher mereka berputar mengikuti arah motor Asep yang melaju pelan. Mereka menonton, mereka menunggu. "Jangan berhenti," bisik Nyi Roro di belakang Asep. Suaranya kini terdengar lebih waspada. "Mereka lapar, mereka mencium aroma darah segar dari ketakutanmu." Tiba-tiba, dari arah pepohonan bambu yang rimbun di sisi tebing, puluhan bayangan hitam melompat turun ke tengah jalan, memblokir jalur Asep. Itu bukan manusia. Itu adalah sekumpulan genderuwo kerdil bermata merah menyala, dengan gigi taring mencuat keluar. Mereka menggeram, bersiap menerkam motor Asep. Asep panik. Ia menekan rem mendadak. Ban motor berdecit di aspal basah. "Nyi, di depan ada hadangan. Kita tidak bisa lewat," teriak Asep. "Jalan terus," perintah Nyi Roro tegas. "Tabrak mereka. Jika kau berhenti, kau mati." Dengan sisa keberanian yang nyaris habis, Asep memejamkan mata dan memutar gas kembali. Ia pasrah. Jika harus mati malam ini, biarlah ia mati saat berusaha. Namun sesaat sebelum motor itu menabrak kerumunan makhluk itu, Asep merasakan hawa panas yang luar biasa memancar dari punggungnya. Penumpang di belakangnya mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. "Minggir! Anak ini dalam lindunganku." Suara wanita itu menggelegar, bukan seperti teriakan manusia, melainkan seperti suara ombak besar yang menghantam karang. Gelombang energi kasat mata terlempar dari tubuh Nyi Roro. Blar! Para makhluk penghadang itu terpental ke kiri dan kanan seolah diterjang badai tak terlihat. Mereka menjerit ketakutan. Tubuh mereka hangus terbakar oleh aura hijau yang memancar dari sang ratu. Jalanan kembali terbuka lebar. Asep membuka matanya, terengah-engah.
Ia melihat makhluk-makhluk mengerikan itu kini bersujud di pinggir jalan, menundukkan kepala dalam-dalam, gemetar ketakutan saat motor Asep melintas. Mereka bukan menghalangi. Mereka sedang memberi hormat, atau lebih tepatnya, tunduk pada kekuatan yang jauh lebih besar yang sedang dibonceng Asep. "Terima kasih, Nyi," bisik Asep. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Belum selesai, belok kiri di pohon beringin depan. Masuk ke jalan tanah. Perintah suara itu. Asep menurut. Ia membelokkan motornya keluar dari aspal mulus, masuk ke jalan setapak berbatu yang membelah hutan lebat. Ini adalah jalur menuju Alas Tawang, sebuah wilayah hutan larangan yang tidak terjamah manusia. Di peta Google Maps, area ini hanyalah blok warna hijau kosong tanpa nama. Motor Asep terombang-ambing di jalan berbatu. Semak belukar yang berduri menampar-nampar kakinya. Suara binatang malam terdengar bersahut-sahutan. Suara burung hantu, lolongan serigala, dan tawa cekikikan kuntilanak yang menggema dari kejauhan. Setelah 15 menit menembus hutan, pemandangan di depan berubah drastis. Pepohonan hutan yang liar tiba-tiba menjadi rapi. Pohon-pohon jati raksasa berjejer lurus, membentuk lorong alam yang megah. Di ujung lorong itu, tampak sebuah gerbang gapura kuno yang terbuat dari batu bata merah, berlumut, namun berdiri kokoh. Di balik gapura itu, Asep melihat cahaya obor-obor api biru yang menyala redup. Ini dia, Alas Tawang, perkampungan gaib yang hilang. Motor Asep berhenti tepat di depan gapura. Mesin motor mati sendiri, seolah kehabisan tenaga karena atmosfer magis yang terlalu kuat. "Turunkan aku di sini," kata Nyi Roro. Perlahan, beban berat di jok belakang menghilang. Asep merasa motornya kembali ringan. Suspensinya naik kembali. Ia memberanikan diri untuk menoleh ke belakang. Di sana berdiri seorang wanita cantik luar biasa. Ia mengenakan kebaya hijau tua dengan selendang sutra yang melayang-layang meski tidak ada angin. Rambutnya panjang terurai menyentuh tanah, hitam berkilau seperti malam tanpa bintang. Namun, wajah cantiknya memancarkan aura dingin yang mematikan. Matanya tajam setajam mata ular, menatap lurus ke jiwa Asep. Asep turun dari motor dan menunduk hormat, lututnya lemas. Ia tidak berani menatap mata sosok itu terlalu lama. "Tugas hamba sudah selesai, Nyi," tanya Asep dengan suara parau. Wanita itu tersenyum tipis, senyuman yang penuh misteri. Ia melangkah mendekati Asep. Bau wangi melati dan amis laut itu kini bercampur dengan wangi tanah basah. "Kau pengemudi yang setia, Asep. Kau tidak lari meski ketakutan. Itu sifat yang langka bagi manusia zaman sekarang," ucap Nyi Roro. Suaranya kini lembut, keibuan, namun tetap berwibawa. Wanita itu mengulurkan tangannya, menyentuh dahi Asep dengan jari telunjuknya yang dingin. "Sir." Rasa dingin menjalar dari dahi ke seluruh tubuh Asep, menghilangkan rasa lelah, lapar, dan sakit punggung yang ia rasakan seharian ini. Asep merasa segar bugar seketika, seolah baru bangun dari tidur panjang yang nyenyak. "Utangmu di dunia manusia sudah lunas. Ki Maung sudah membereskannya," kata Nyi Roro. "Tapi ingat Asep, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Kau pikir kenapa ponsel itu bisa jatuh ke tanganmu? Kau pikir kenapa nomor kami ada di sana?" Asep mendongak bingung. Saya membelinya di pasar Loak, Nyi." Wanita itu tertawa kecil. "Benda pusaka tidak pernah dibeli. Benda pusaka mencari tuannya. Dan kontak di ponsel itu, keluarga besar. Itu bukan sekadar nama grup." Nyi Roro menunjuk ke arah ponsel Asep yang ada di saku kemejanya. "Buka ponselmu. Lihat siapa pemilik nomor itu sebenarnya. Lihat siapa kami sebenarnya bagimu. Pulanglah dan tanyakan pada ibumu tentang kakek buyutmu." Sebelum Asep sempat bertanya lebih lanjut, kabut tebal kembali turun menyelimuti wanita itu. "Ambil ini sebagai ongkos bensinmu," suara Nyi Roro menggema dari dalam kabut. Sesuatu yang berat jatuh ke telapak tangan Asep. Ketika kabut menipis, wanita itu sudah hilang. Gapura batu bata merah itu lenyap. Obor-obor api biru itu padam. Asep kini berdiri sendirian di tengah hutan jati biasa, hanya diterangi cahaya bulan yang temaram. Asep membuka telapak tangannya.
Di sana tergeletak 3 keping sisik emas murni. Bentuknya seperti sisik ikan, tapi terbuat dari emas padat yang berkilauan. Nilainya pasti puluhan juta rupiah, jauh lebih besar dari utang pinjolnya. Namun bukan emas itu yang membuat Asep merinding. Pikirannya tertuju pada ucapan terakhir Nyi Roro. "Lihat siapa kami sebenarnya bagimu." Dengan tangan gemetar, Asep menyalakan ponselnya. Sinyal kembali muncul. Notifikasi pesan masuk berbunyi, tapi kali ini bukan dari Nyi Roro atau Ki Maung. Pesan itu dari ibunya di kampung, yang sudah berbulan-bulan tidak ia hubungi. "Ibu." "Sep, kamu lagi apa?" "Tadi ibu mimpi didatangi kakek buyut Sancang. Dia bilang dia habis ketemu kamu. Dia bilang, cucu kesayangannya sudah mulai bekerja melanjutkan tugas keluarga." Darah Asep berdesir hebat. Kakek buyut Sancang. Asep buru-buru membuka grup kontak keluarga besar itu lagi. Ia melihat nomor paling bawah, nomor yang belum pernah ia hubungi. Nama kontaknya Abah Sanjang. Dan di bawah nama itu, ada status kecil yang baru saja muncul. Online. Ternyata, teror malam ini bukanlah kutukan. Ini adalah inisiasi. Asep baru saja dipanggil pulang untuk menerima warisan yang jauh lebih besar dan lebih mengerikan daripada sekadar harta. Ia menyalakan motornya. Ia harus pulang. Ia harus menuntut penjelasan. Karena malam ini, Asep sadar bahwa darah yang mengalir di tubuhnya bukanlah darah manusia biasa. Cahaya matahari pagi yang hangat menerobos masuk melalui celah jendela kamar, menyilaukan mata Asep yang sembab. Suara ayam berkokok dan hiruk-pikuk tetangga yang mulai beraktivitas terdengar samar. Asep terbangun dengan napas tersentak, duduk tegak di kasurnya yang tipis. Ia meraba sekujur tubuhnya. Tidak ada luka, tidak ada bekas cakar. Bajunya kering, tidak basah oleh hujan maupun keringat. Apakah itu semua hanya mimpi buruk karena stres dikejar utang? Asep menoleh ke samping. Istrinya, Elis, sudah bangun dan sedang menyisir rambut anak mereka. Elis tersenyum cerah, senyuman yang sudah lama hilang dari wajahnya. "Kang, bangun," sapa Elis lembut. "Tadi ada kejadian aneh. Pas aku buka dompet di atas meja, kok ada uang tunai 15 juta rupiah. Akang dapat rezeki dari mana? Akang nggak macam-macam kan?" Jantung Asep berdegup kencang. Ia tidak menjawab, tangannya langsung merogoh saku celana yang ia pakai semalam. Ponselnya ada di sana, dan di saku sebelahnya. Tangannya menyentuh benda dingin dan keras. 3 keping sisik emas. Asep menarik napas panjang. Itu bukan mimpi. Itu rezeki halal, Neng. Tabungan Akang yang dulu dipinjam teman, baru dikembalikan. Bohong Asep berusaha menenangkan istrinya. Pakai uang itu buat lunasin semua utang pinjol hari ini juga. Sisanya buat modal usaha Neng jualan nasi uduk. Akang nggak mau Neng pusing lagi. Elis menangis bahagia, memeluk Asep erat-erat. Asep membalas pelukan itu, namun matanya menatap kosong ke dinding. Ia tahu, uang 15 juta itu bukan dari sisik emas ini. Sisik emas pemberian Nyi Roro masih utuh di sakunya. Uang itu, entah dari mana datangnya. Mungkin pesangon dari Ki Maung yang mengambilnya dari berangkas kantor pinjol itu. Setelah situasi rumah tenang, Asep pergi ke teras belakang. Ia duduk sendirian, memegang ponsel keramat itu. Ia menekan nomor ibunya. "Halo, Bu. Asep." Suara ibunya terdengar berat di ujung telepon. "Kamu sudah terima warisannya?" "Bu, tolong jelaskan," suara Asep bergetar. "Kenapa ibu nggak pernah cerita kalau keluarga kita punya hubungan sama mereka?" Ibunya menghela napas panjang. "Itu bukan hal yang bisa diceritakan sembarangan, Nak. Kakek buyutmu, Abah Sancang, dulu adalah penjaga tapal batas antara dunia manusia dan dunia mereka di hutan selatan. Saat dia meninggal, dia membuat perjanjian bahwa anak cucunya akan tetap dijaga, asalkan ada satu orang di setiap generasi yang bersedia menjadi wadah. Wadah untuk menjadi perantara," lanjut ibunya. "Selama ini ibu menolak, kakak-kakakmu tidak kuat mental, tapi kamu yang membeli ponsel bekas itu. Ponsel itu dulunya milik murid terakhir Abah Sancang. Itu bukan kebetulan, Sep. Itu panggilan. Saat kamu terdesak dan meminta tolong pada keluarga besar, kamu secara resmi sudah menandatangani kontrak jabatan itu." Asep terdiam. Angin sepoi-sepoi yang menerpa wajahnya tiba-tiba terasa dingin.
Terus, tugas Asep apa sekarang, Bu? Jadilah orang baik, jawab ibunya tegas. Mereka tidak butuh sesajen darah. Mereka butuh tuannya memiliki hati yang lurus. Mereka akan melindungimu, memberimu rezeki, tapi sebagai gantinya, kamu harus siap jika sewaktu-waktu mereka meminta tumpangan lagi. Sambungan telepon terputus. Asep menatap layar ponselnya. Grup kontak keluarga besar itu masih ada di sana. Kimaung, status tidur. Nyi Roro, status di laut. Abah Sancang, status mengawasi. Asep merasa bulu kuduknya meremang. Ia bukan lagi sopir ojek biasa yang bisa dipermainkan nasib. Ia kini berjalan dengan harimau di sisi kanannya dan ombak di sisi kirinya. Namun kejutan sesungguhnya baru saja dimulai. Tiba-tiba, ponsel Asep bergetar pendek. Sebuah notifikasi muncul dari aplikasi kontak. Kontak baru ditambahkan ke grup keluarga besar. Asep mengernyitkan dahi. Ia tidak menyimpan nomor siapapun. Dengan ragu, ia membuka grup itu. Matanya terbelalak melihat nama paling bawah yang baru saja muncul. Nama kontak, si Jaka Pinjol. Status, budak abadi. Tangan Asep gemetar hebat. Ia menekan foto profil kontak itu. Foto itu bukan foto wajah manusia lagi. Itu adalah foto Jaka, si penagih utang yang sombong itu. Namun, kondisinya mengerikan. Wajahnya tua dan keriput seolah usianya tersedot habis dalam semalam. Matanya putih semua tanpa pupil. Mulutnya dijahit dengan benang emas. Dan di lehernya melingkar sebuah rantai besi yang ujungnya dipegang oleh tangan berbulu lebat, Tanan Kimaung. Di bawah foto itu ada catatan kecil di kolom info. Hukuman bagi yang menghina Dara Sancang. Jiwanya diambil sebagai jaminan. Raganya di rumah sakit jiwa, tapi sukmanya kini menjadi penjaga pintu gerbang keluarga kita. Dia akan melayanimu selamanya, Asep. Asep menjatuhkan ponselnya ke meja. Napasnya memburu. Jaka tidak mati. Dia mengalami nasib yang jauh lebih buruk dari kematian. Dia menjadi budak gaib bagi orang yang dulu dihinanya. Asep memandang langit biru yang cerah. Ia menyadari satu hal. Dunia ini tidak sesederhana mata memandang. Ada kekuatan-kekuatan purba yang tidur di saku celana, menunggu untuk dibangunkan oleh keputusasaan dan doa. Asep memungut kembali ponselnya, membersihkan debu di layarnya, lalu memasukkannya ke saku jaket ojek online-nya. Ia tersenyum tipis. Senyuman yang penuh percaya diri, namun juga penuh misteri. Ayo berangkat, bisiknya pada angin kosong. Mesin motor menyala. Asep melaju membelah jalanan Bandung. Ia siap mencari nafkah. Dan kali ini, ia tahu tidak ada satu orang pun baik manusia maupun setan yang berani mengganggunya lagi. Karena Asep tidak pernah berkendara sendirian. Sahabat setia, begitulah akhir kisah Pak Asep. Sebuah peringatan keras bagi siapa saja yang merasa sombong dan suka menindas orang kecil. Kita tidak pernah tahu siapa pelindung di balik orang yang kita sakiti. Mungkin dia terlihat lemah, tapi bisa jadi leluhurnya sedang mengasah kuku di belakang punggungnya. Dan bagi kalian yang sedang terjerat masalah hidup, ingatlah, pertolongan Tuhan itu dekat. Terkadang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Bahkan dari saku celana kalian sendiri. Kira-kira, kalau kalian ada di posisi Asep, apakah kalian berani menggunakan jasa keluarga besar itu untuk membalas dendam pada orang jahat, atau kalian memilih membuang ponsel itu? Tulis jawaban jujur kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa, tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah merinding lainnya. Sampai jumpa di malam Jumat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.